Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menjadi simbol perlawanan terhadap invasi Rusia sejak 2022. Namun, tahukah kamu bahwa perang yang berkepanjangan ini justru memberikan tiga keuntungan penting bagi Zelensky? Bukan berarti ia menginginkan perang terus berlangsung, tapi ada fakta menarik yang tidak bisa kita abaikan. Yuk kita bahas tiga keuntungan besar Zelensky jika perang Ukraina-Rusia terus berlanjut. Zelensky tidak hanya bertahan, dia punya rencana kemenangan. Melansir The New Yorker, rencana ini mencakup keamanan jangka panjang Ukraina, kemungkinan masuk NATO dengan proses yang dipercepat, bantuan militer barat tanpa batasan berlebihan. Dengan kata lain, semakin lama perang berlangsung dan jika Ukraina bisa tetap bertahan, maka posisi tawar Ukraina di meja perundingan akan makin kuat. Tapi, apakah Ukraina benar-benar menang? Serangan balik tahun lalu disebut-sebut gagal. Rusia terus memperkuat posisi di wilayah timur, terutama Donbas. Kota Pokrovsk misalnya dihancurkan sistematis oleh Rusia menggunakan bom luncur bergaya Soviet. Artinya, Ukraina tidak sedang menang, tapi juga belum kalah. Dan dalam perang atrisi seperti ini, daya tahan bisa menjadi kunci kemenangan politik. Zelensky telah berulang kali memohon dukungan militer dan ekonomi dari Barat. Bantuan ini sangat penting mengingat tantangan besar Ukraina, kekurangan tentara baru, kesulitan pelatihan militer, masalah koordinasi di medan tempur, serangan Rusia yang merusak infrastruktur energi. Bahkan, pemadaman listrik hingga 18 jam per hari diprediksi terjadi menjelang musim dingin, menurut PBB. Tapi selama perang berlangsung, Barat tetap terikat moral untuk membantu Ukraina. Zelensky tahu ini, ia berbicara dengan gaya dramatis, menyentuh filosofi, sejarah, dan diplomasi. Demi satu pesan utama, Ukraina bukan hanya berperang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk dunia Barat. Dengan narasi itu, Zelensky mendapat dana bantuan, sistem pertahanan udara, akses senjata canggih seperti HIMARS dan Patriot. Perang yang terus berlanjut dengan narasi moral yang kuat, jadi alat diplomasi paling efektif Zelensky. Zelensky tidak hanya melihat perang ini sebagai urusan domestik, baginya ini adalah bentrokan dua dunia. Demokrasi Barat versus otoritarianisme Rusia. Dia percaya jika Ukraina kalah, maka Eropa Timur, bahkan NATO, akan berada dalam bahaya nyata. Zelensky berulang kali menekankan pengorbanan Ukraina mencegah negara Barat melakukan pengorbanan yang lebih besar. Namun, narasi ini tidak selalu diterima semua pihak. Presiden Donald Trump misalnya menyalahkan Zelensky atas terjadinya perang, menyebut Zelensky seharusnya tidak membiarkan perang dimulai. Komentar ini disampaikan bahkan setelah serangan rudal Rusia menewaskan 35 warga sipil di Sumi. Meskipun pernyataan Trump inkonsisten, ini menunjukkan Zelensky menghadapi tekanan diplomatik tidak hanya dari Rusia, tapi juga dari beberapa tokoh di Barat. Namun, selama Zelensky bisa mempertahankan citra pemimpin yang pantang menyerah dan berjuang untuk dunia bebas, maka perang yang berlanjut tetap menjadi panggung kekuatan personal dan diplomatiknya. Jajak pendapat terbaru menunjukkan kelelahan publik Ukraina terhadap perang meningkat. Banyak yang mulai membuka opsi perdamaian meski tanpa kemenangan total. Kepercayaan publik terhadap Zelensky mulai terkikis. Tentu, ini adalah alarm.
Jika Zelensky ingin mempertahankan tiga keuntungan tadi, ia harus: satu, menunjukkan kemajuan nyata di medan perang atau diplomasi. Dua, menghindari persepsi sebagai pemimpin yang hanya ingin memperpanjang konflik. Tiga, mendapatkan kembali dukungan rakyatnya sendiri. Perang bukan soal siapa yang lebih kuat secara militer, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama dan memainkan narasi paling efektif. Selama perang berlangsung, Zelensky bisa menyusun rencana kemenangan, memastikan dukungan Barat tetap mengalir, menempatkan Ukraina sebagai simbol perjuangan demokrasi global. Tapi semua itu harus diimbangi dengan realitas. Pasukan lelah, rakyat menderita, dan kemenangan militer masih jauh. Apakah Zelensky bisa mempertahankan posisinya di tengah tekanan dari dalam dan luar negeri? Atau justru perang yang terus berlanjut akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri?